Chapter 146 Book 6. B6C15, Hukuman Mati. The Nine Demons Hall secara keseluruhan membentuk formasi 12 Capital Gates. 12 istana telah dibangun di atas 12 mata formasi. Setiap istana memiliki struktur yang berbeda seperti taman, halaman rumah, bangunan bertingkat, paviliun dan sebagainya. 9 keagungan hidup di 9 dari 12 istana. 3 istana lainnya adalah Universal Palace, Treasure Storing Palace dan Main Hall Palace. Saat ini, 7 majelis 9 Demons Hall yang tersisa dan Qin Yu berada di aula utama. 7 raja duduk sesuai dengan pesanan masing-masing dengan Di Long duduk di atas panggung di aula utama. Qin Yu adalah satu-satunya yang berdiri. Dengan jubah belakangnya berkibar, dia membungkuk dan berkata, "Salam keagungan yang agung dan keagungan lainnya. Saya Qin Yu, penguasa Gua Darah Merah." Petik 2. Dia kemudian menghadapi keagungan dengan tersenyum dengan sikap acuh tak acuh dan moderat. Karena dia adalah putra pangeran, dia sudah terbiasa melihat hal-hal besar sejak dia masih kecil. 7 majelis 9 iblis aula ini sangat kuat tetapi sikap dan penampilan mereka tidak sebagus dan mewah seperti Raja Fana. Bagaimanapun, jumlah Xiuyaoas jauh lebih kecil dari jumlah manusia. Qin Yu, saya bertanya kepada Anda, bagaimana saudara laki-laki saya yang ke-8 meninggal? Di Long menatapnya dari atas panggung dan bertanya. Qin Yu berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, bisakah Anda mengizinkan saya untuk memberikan penjelasan singkat tentang diri saya sebelum berbicara tentang kematian ke-8 yang mulia? Jika Anda mendengarkan cerita saya, Anda mungkin akan tahu segalanya," katanya dengan percaya diri dan tenang. Keagungan di ujung bawah aula utama semuanya agak tidak sabar. Keagungan ini tahu betul bahwa jika mereka segera mengambil Qin Yu dan membiarkan wali ubur-ubur teror memakannya, mereka bisa tahu segalanya. Namun, ada satu kelemahan dalam melakukannya, yaitu, mereka tidak akan dapat memastikan apakah wali teror Jellyfish akan mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Baiklah, silakan. Di Long juga tidak terburu-buru. Qin Yu menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Awalnya, setelah membuat beberapa prestasi dalam latihan, saya meninggalkan sekolah saya dengan saudara saya Hou Fei. Kami kemudian berkeliaran dan tiba di Bukit Merah Darah, di mana ada banyak Xiuyaoas." Petik 2. Sekolahmu, 7 Agung, termasuk Di Long, mengerutkan kening karena sebagian besar Xiuyao berlatih sendiri menggunakan teknik yang diajarkan kepada mereka oleh klan mereka sendiri dan sangat sedikit Xiuyaois yang memiliki sekolah. Karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut setelah Qin Yu menyebutkan sekolahnya. Qin Yu melanjutkan, "Kemudian di Bukit Merah Darah, saya bertarung dan berkenalan dengan Cage dan menjadi penjaga Gua Merah Darah juga. Saya meminta instruksi kepada majikan saya dan tuan saya juga berpikir bahwa saya harus mengolah diri saya di Gua Merah Darah dan meningkatkan keterampilan sosial saya." Petik 2. Namun, setelah itu, mata Qin Yu redup, seolah dia mengingat apa yang terjadi pada suatu hari. Di Long dan keagungan lainnya menjadi fokus, mengetahui bahwa kisah Qin Yu telah mencapai titik penting. Perkelahian sengit terjadi antara keagungan ke-8 dan pemimpin Gua Chahong di lantai rahasia bawah tanah gua. Tuan Gua Chahong meninggal dalam pertarungan ini dan yang ke-8 mendapatkan kasus batu giok hitam bahwa Chahong harus menghabiskan 100 tahun untuk membuka. Dan tentu saja dia mendapatkan pedang batu giok ke-8 itu. Petik 2. Seharusnya ada slip batu giok juga kan? Di Long tiba-tiba bertanya. "Aku tidak tahu. Tuan saya tidak memberitahu saya dengan tepat apa yang ada di dalam koper." Qin Yu menjawab secara alami. Tapi kemudian sosok misterius muncul tiba-tiba dan secara diam-diam menyerang keagungan ke-8 segera. Penyerang lebih kuat dari dia dan menggunakan serangan diam-diam sehingga dia terbunuh di tempat. Petik 2. Mengutuk, bajingan. Hampir semua keagungan di aula utama langsung mengutuk. Di Long, bagaimanapun, terus mempertanyakan Qin Yu dengan ekspresi tenang. "Qin Yu, apa yang Anda katakan terdengar seolah-olah Anda melihat ini dengan mata kepala sendiri. Bagaimana kamu tahu?" "Tuanku memberitahu saya," jawab Qin Yu tersenyum. Di Long terus bertanya, "Lalu bagaimana tuanmu tahu? Jika akal suci tuanmu begitu luar biasa sehingga dia bahkan bisa tahu apa yang sedang terjadi, mengapa dia tidak membunuh pembunuh misterius itu untuk merebut pedang giok ke-8? Petik 2. Tuanku memiliki kemampuan luar biasa, mengapa dia peduli dengan pedang giok ke-8? Dia sudah tahu tentang legenda 9 pedang lama.
Ketika indera sucinya menemukan kasing batu giok hitam, ia segera menemukan segalanya. Namun, dia mengikuti jalan surga dan sangat menyendiri dan bangga sehingga dia tidak melakukan apa-apa, berpikir bahwa itu adalah takdir pembunuh misterius untuk mendapatkan pedang giok. Qin Yu tiba-tiba menghela nafas. Sayangnya, aku juga tidak tahu apa-apa saat pertarungan itu berlangsung. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan meminta tuan saya untuk membantu. Mungkin hidup keagungan ke-8 akan diselamatkan. Tuanku menyendiri dan bangga tetapi dia sangat peduli padaku, satu-satunya muridnya. Petik 2 titik titik. Dilong mengangguk. Tiba-tiba. Kakak ke-6, Anda secara pribadi mengantar Qin Yu ke Universal Palace. Dia harus ditahan di kamar Kan 1. Dilong tiba-tiba memerintahkan Dijian untuk menutup Qin Yu di kamar Universal Palace. Qin Yu tidak keberatan. Tidak perlu menggunakan kekuatan, keagungan ke-6. Aku akan pergi bersamamu. Dengan kekuatan Anda tidak perlu khawatir bahwa saya akan melarikan diri, bukan? Qin Yu segera berkata ketika dia melihat Dijian mengulurkan tangannya yang berniat untuk meraih tangannya sendiri. Baik, Dijian percaya diri dengan kemampuannya sendiri sehingga ia segera memimpin Qin Yu keluar dari ruang utama, menuju Istana Universal. Qin Yu tidak tahu sama sekali bahwa Istana Universal pada dasarnya adalah sebuah penjara. Selain itu, disitulah pelanggar berat disimpan. Para penjaga kamar-kamar Universal Palace semuanya adalah penjaga 9 Demon's Hall yang sangat loyal. Sangat sulit untuk melarikan diri begitu dikunci di sini. Qin Yu dan Dijian akan maju bersama di jalan yang diaspal dengan batu biru. Keagungan ke-6, saudara-saudara ingin mengunci saya karena Anda takut saya akan melarikan diri. Tapi saya ingin tahu untuk apa Anda menahan saya saat ini. Baru saja aku seharusnya sudah memberitahumu segalanya. Sebelum melepaskan saya, bisakah Anda menjelaskan sedikit kepada saya? Petik 2 titik titik. Qin Yu berkata pada Dijian dengan antusias. Tapi wajah yang terakhir sangat suram. Di matanya, Qin Yu sudah mati. Membiarkan Qin Yu pergi. Setelah wali teror Jellyfish menyerap Qin Yu, bahkan tidak akan ada mayat yang tersisa. Oh, istana ini disebut Treasure Storing Palace. Seharusnya ada banyak harta di sini, kan? Qin Yu, bagaimanapun, tidak melihat banyak penjaga di luar istana ini. Jika itu benar-benar istana penyimpan harta karun dan berisi harta berharga, mengapa ada begitu sedikit penjaga di sini? Dijian memberi anggukan langka, ini adalah istana penyimpan harta karun di antara 12 istana di Nine Demon's Hall. Tapi kami tidak takut ada orang yang mencuri darinya. Petik 2 titik titik. Oh, bagaimana bisa begitu? Qin Yu menjadi ingin tahu. Dijian berkata dengan angkuh, apakah Anda tahu apa yang terbaik di Nine Demon's Hall saya? Membuat pil. Qin Yu segera menjawab. Ada sedikit tanda kepuasan di wajah Dijian. Anda harus tahu bahwa Xiu Yaoas umumnya lebih rendah daripada manusia dalam pembuatan pil dan penempaan senjata. Tetapi seni pembuatan pil 9 Demon's Hall sebanding dengan seni pembuatan pil terbaik Xiu Zhen. Terima kasih ke rumah menyimpan harta karun ini. Petik 2 titik titik. Qin Yu mendengarkan dengan penuh perhatian. Secara umum, kristal yang baik untuk menempa senjata sangat berharga karena senjata suci kelas atas sangat menarik bagi para ahli seperti kita. Tetapi kristal kelas atas sangat jarang, jadi gelang penyimpanan dan cincin spasial sudah memiliki ruang yang cukup untuknya. Tidak perlu istana penyimpan harta karun. Petik 2 titik titik. Ada catatan yang jarang tentang kegembiraan di wajah Dijian saat ia akan menyebutkan prestasi paling membanggakan dari 9 Demon's Hall. Istana penyimpan harta karun ini menyerap esensi kehidupan di alam energi matahari, dan sebagainya melalui mantra-mantra yang membatasi formasi pengumpulan energi suci. Formasi pengumpulan elemen energi tingkat tinggi, dan banyak formasi mendalam lainnya. 8 lahan luas istana ini digunakan untuk menanam berbagai jenis tumbuhan langka. Hal tersulit dalam pembuatan pil adalah menemukan bahan. Satu pil mungkin membutuhkan beberapa puluh bahan. Karena lautan sangat luas, sulit untuk mengumpulkan mereka. Karena itu kami, saudara-saudara, sedang berusaha menemukan tumbuhan langka dan memindahkannya ke istana ini. Setelah mendengarkan, Qin Yu tidak bisa diam-diam memuji Aula Setan 9. Transplantasi. Lingkungan yang cocok sangat penting untuk tanaman langka. Beberapa tumbuh di tempat panas, beberapa tumbuh di tempat dingin, beberapa tumbuh di tempat kering dan beberapa tumbuh di tempat teduh. Karena itu, lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk menumbuhkannya dalam skala besar.
Ada juga persyaratan lain, yaitu kesabaran. Secara umum, dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk tumbuh-tumbuhan langka. Tentu saja, ada orang-orang yang hanya perlu beberapa bulan untuk menjadi sepenuhnya berkembang, tetapi ada juga yang membutuhkan bahkan 100 tahun atau 1000 tahun. Menurut legenda, dibutuhkan beberapa tumbuhan yang sangat langka bahkan beberapa ribu tahun hingga lebih dari 10.000 tahun untuk menjadi dewasa. Secara umum, setelah menanam tumbuhan langka, orang harus menunggu dengan sabar selama beberapa dekade hingga beberapa abad untuk mengumpulkannya. Kesabaran ini juga layak dipuji. Pil jade daun yang kamu ambil adalah pil esoterik 9 Demons Hall. Itu terbuat dari beberapa bahan di Treasure Storing Palace. Wajah Di Jian tiba-tiba menjadi dingin. Dia berteriak pada Qin Yu, berhenti bertanya banyak. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia mempercepat langkahnya, menuju istana lain. Qin Yu diam-diam tertawa, aku. Bukankah Anda yang tidak bisa mengendalikan diri dan berbicara begitu banyak tanpa istirahat sekarang? Tapi, istana penyimpan harta ini benar-benar sesuatu. Petik 2 titik titik. Keagungan keenam ada ramuan langka seperti di Treasure Storing Palace, tapi mengapa itu memiliki begitu sedikit penjaga? Qin Yu mengajukan pertanyaan aslinya lagi. Di Jian berkata dengan tawa dingin, siapa yang berani mencuri darinya? 8 perkebunan dilindungi oleh mantra pembatas di sekitarnya. Jika seseorang menyentuh mantra pembatas, kita saudara akan segera tahu. Juga, apa gunanya memiliki sejumlah besar penjaga biasa di sini? Beberapa sudah cukup. Petik 2 titik titik. Qin Yu mengerti ini jadi dia berhenti bertanya. Setelah beberapa saat, dia dan Di Jian tiba di luar sebuah istana besar, yang tidak lain adalah Istana Universal. Kedua belas istana Nine Demons Hall berukuran hampir sama. Masing-masing dari mereka memiliki panjang 1 hingga 2 kilometer. Surga tahu berapa tahun yang dibutuhkan manusia untuk menyelesaikan membangun istana sebesar itu. Namun, mudah bagi Xiu Yaoas untuk membangunnya. Keagungan keenam. Para penjaga di pintu masuk Universal Palace mengatakan setelah berlutut. Di Jian mengangguk lalu mengarahkan Qin Yu ke istana secara langsung. Begitu Qin Yu memasuki istana, dia merasa seolah-olah berada dalam labirin dan telah kehilangan akal sehatnya. Hanya ada 8 arah, yaitu Kan, Li, Dui, Zhen, Sun, Qian, Kun, dan Gen. Di Jian langsung menuju keluar sel dengan pelat yang bertuliskan, Kan 1, ke arah Kan. Sel penjara ini seluruhnya terbuat dari jenis batu hitam tertentu, terlihat sangat menindas. Selain pintu, sel juga memiliki jendela. Hanya karena ini ada sedikit cahaya di dalam sel. Buka pintunya. Di Jian berteriak pada penjaga sel Kan 1. Ketakutan, penjaga itu buru-buru mengeksekusi teknik untuk membuka dan menutup pintu sel. Di Jian kemudian melihat Qin Yu, yang tersenyum masuk ke sel. Penjaga buru-buru melakukan teknik itu lagi untuk menutup pintu. Astaga, seluruh istana universal ini adalah formasi besar dan setiap sel dikelilingi oleh mantra pembatas. Bahkan jika aku bisa menghancurkan dinding batu hitam ini, aku tidak akan bisa memecahkan mantra. Qin Yu dapat merasakan pertahanan mantra pembatas dengan indera sucinya sehingga dia tahu bahwa dia tidak bisa menghancurkannya. Adapun jendela, meskipun tampaknya tidak ada di sini, ketika ia menyentuhnya, ia menemukan bahwa ia memiliki lapisan pembatas transparan. Qin Yu, kamu tinggal di sini dengan tenang. Tepat setelah mengatakannya, Di Jian berbalik dan pergi. Arah Kan ini memiliki 8 sel penjara dari Kan 1 ke Kan 8. Di antara mereka, Kan 1 adalah tempat penyimpanan pelanggar terpenting. Kan juga berada di puncak 8 arah. Kan 1, oleh karena itu, adalah sel penjara keamanan maksimum di Universal Palace. Siapa itu? Mengapa mereka dikurung di Kan 1? Petik 2 titik titik. Surga tahu. Tetapi itu haruslah seorang ahli yang tangguh. Bagaimanapun, ini bukan urusan kami. Petik 2 titik titik. Para sipir ini mulai mengobrol satu sama lain dan menebak identitas napi di sel yang paling penting. Di aula utama, Di Jian baru saja kembali. Memanggil wali ubur-ubur teror. Perintah Dilong. Begitu perintah ini diberikan, saudara-saudaranya semua tahu artinya. Dia ingin membiarkan wali teror ubur-ubur menyerap Qin Yu. Kakak laki-laki, menurut kata-kata Qin Yu, tuannya tampaknya sangat tangguh. Jika apa yang dia katakan itu benar, setelah kita membunuhnya, tuannya akan menjadi marah dan datang ke balai 9 iblis. Kakak ketiga Di yang berkata dengan cemas.
Dilong berkata sambil tersenyum, kakak ketiga, Anda telah tertipu oleh bocah itu. Bagaimana mungkin tuannya menjadi ahli seperti yang dia katakan? Di dunia Xiuzhen di luar negeri, kecuali Old Freak Triad dan Overlord Dragon Azure, adakah orang yang begitu kuat? Petik 2 titik titik. Tidak harus kakak, apakah kamu tidak tahu legenda itu? Di daerah paling selatan dari samudera ini, dekat Chaotic Astral Ocean, ada formasi teleportasi kuno. Di yang memperingatkan. Dilong berkata dengan tersenyum, kamu memberitahuku bahwa majikannya berasal dari tempat itu. Di yang mengangguk. Wajah-wajah keagungan lainnya semuanya menjadi khusyuk. Jika Tuan Qin Yu benar-benar dari tempat itu, segalanya akan menjadi sedikit lebih rumit. Kamu semua sudah menjadi terlalu malu-malu. Jika Anda hanya mempercayainya ketika seseorang membanggakan tentang kedahsyatan tuannya, nanti akankah 9 Demons Hall masih bisa membunuh siapapun? Juga, apakah Anda berpikir dengan hati-hati tentang apa yang dikatakan Qin Yu barusan? Petik 2 titik titik. Keagungan lain semua melihat Dilong. Dia mengatakan sekaligus, Qin Yu mengatakan bahwa 9 pedang tidak pantas mendapatkan perhatian seseorang dengan kemampuan luar biasa seperti tuannya. 9 pedang ditinggalkan oleh Yang Abadi. Mungkin bahkan banyak penduduk di tempat itu akan marah pada mereka, tetapi tuannya tiba-tiba tidak peduli dengan mereka. Ini agak terlalu berlebihan. Apalagi, setelah mendengarkan poin ini, para keagungan lainnya juga percaya pada Dilong. Betul, siapa di dunia Xiuzhen ini yang tidak peduli dengan rumah abadi? Pada akhirnya Qin Yu mengatakan bahwa tuannya menyendiri dan bangga tetapi sangat peduli padanya, satu-satunya murid. Mengapa dia mengatakan ini pada akhirnya? Dia hanya ingin memberitahu kami bahwa ada ahli super gadungan yang sangat peduli padanya untuk menakuti kita semua. Memang, kamu takut, saudara ketiga. Memang, kamu takut, saudara ketiga. Petik 2 titik titik. Wajah Dilong berubah warna, jika Tuan Qin Yu adalah ahli yang super, bagaimana mungkin dia membiarkan kita menangkap muridnya dengan mudah? Saya tidak percaya ada orang yang meremehkan 9 pedang di dunia Xiuzhen. Baiklah, saudara ketiga, dengan cepat memanggil wali teror Jellyfish. Petik 2 titik titik. Di yang segera berkata, jangan khawatir, kakak. Tadi aku memang dibodohi oleh bocah itu. Tapi kali ini dia pasti tidak akan melarikan diri. Setelah wali teror Jellyfish menyerapnya, jiwanya tidak hanya akan dihancurkan, tidak sedikit pun tubuhnya akan tetap ada. Petik 2 titik titik. Dia kemudian memanggil wali teror Jellyfish sekaligus. Chapter 147 Book 6. B6C16, semuanya sekaligus. Di tempat wali teror Jellyfish. Di yang pergi keluar tempat wali teror Jellyfish lalu segera mengatakan melalui komunikasi indera suci, wali teror ubur-ubur, aku keagungan ketiga. Cepat keluar dan ikut aku ke ruang utama. Kakakku punya sesuatu yang penting untuk kamu lakukan. Petik 2 titik titik. Hanya sesaat, seorang pria kurus berjalan keluar. Pria ini tak lain adalah wali teror Jellyfish. Ada tanda biru dan kuning di wajahnya. Melihat Diang, ia memberi hormat sekaligus, ketiga keagungan. Ikuti aku. Diang dan wali teror Jellyfish segera pergi ke aula utama bersama. Namun, seorang penjaga di satu sisi tempat tinggal wali tiba-tiba mengeluarkan pemancar dan mengirim pesan. Di permukaan lautan yang luas, ada sebuah pulau tertentu yang panjangnya beberapa ribu li. Pulau ini penuh dengan batu hitam dan memiliki sedikit vegetasi sehingga tidak ada sekolah Siuxian di sini. Teng San dan Lou Ke berdiri berdampingan di pulau ini. Tiba-tiba, Lou Ke mengeluarkan pemancar dan menyapu dengan akal budinya. Dia kemudian berkata sambil tersenyum kepada Teng San. Teng San, seperti yang aku harapkan, 9 Demons Hall ingin agar ubur-ubur teror untuk beraksi dan menyerap Qin Yu langsung untuk mendapatkan ingatannya. Teng San berkata dengan anggukan, saya tahu ini. Bawahan saya sudah mengirim pesan kepada saya. Qin Yu sedang dikurung di sel Kan 1. Petik 2 titik titik. Kan 1. Itu adalah sel penjara yang penting. Bawahan saya bukan sipir sel ini, kata Lou Ke sambil menggelengkan kepalanya. Namun, Teng San berkata sambil tersenyum, bawahanmu bukan milikku, tapi, bawahanku adalah penjaga Kan 2. Teng San segera mengeluarkan pemancar dan mengirim pesan. Di luar sel Kan 1 di Universal Palace. Saudara Wang, sipir Kan 2 memanggil sipir Kan 1. Menjaga penjaga di sini setiap hari benar-benar membosankan.
Apa yang ada di tanganmu, Saudara Yan? Mata Wang Huai cerah ketika dia melihat kristal di tangan Yan Ze. Dia tahu sekilas bahwa ini adalah kristal bermutu tinggi. Yan Ze berkata dengan bangga, bagaimana menurutmu, Saudara Wang? Kristal saya ini tidak buruk, bukan? Saya akan meminta seseorang untuk memalsukannya menjadi senjata suci bermutu tinggi untuk saya. Petik 2 titik titik. Wang Huai berkata dengan iri, ya ampun, kristal bermutu tinggi. Sekarang saya hanya memiliki senjata suci tingkat menengah. Kapan saya akan, kamu? Petik 2 titik titik. Diam atau aku akan mengambil hidup kecilmu. Yan Ze telah menusukkan pedang pendek ke daging di dada Wang Huai. Dia mengerahkan kekuatannya dengan sangat tepat dan menusuk ke dalam daging hanya tanpa merusak hati. Namun, jika Yan Ze membuat pedang pendeknya sedikit lebih dalam, Wang Huai, yang hanya mencapai tahap akhir Jindan, pasti akan dibunuh. Apa yang kamu inginkan, Saudara Yan? Wang Huai berkata dengan ngeri melalui akal sucinya. Karena pedang pendek Yan Ze telah menembus dagingnya, ia pada dasarnya tidak memiliki cara untuk melawan. Setelah semua, lapisan pelindung energi unsur iblis biasanya terbentuk di luar tubuh sehingga menghentikan senjata ketika telah memasuki tubuh sulit. Selain itu, Wang Huai tahu bahwa Yan Ze tidak lebih lemah dari dirinya. Tidak ada, buka saja pintu selmu. Karena hidupnya ada di jalur, Wang Huai melakukan teknik untuk membuka pintu selnya. Pintu ini adalah pintu geser sehingga masuk ke dinding saat teknik itu dijalankan. Qin Yu, yang duduk dengan kaki bersilang di selnya, melihat melalui jendela dua sipir tiba-tiba mendekatinya. Tiba-tiba, sipir bernama Wang Huai membuat tanda dengan tangannya, membuka pintu sel. Sir Qin Yu, bos saya adalah wakil penguasa Teng San dari Azure Dragon Palace. Dia memerintahkanku untuk menyelamatkanmu. Setelah keluar dari istana universal ini, jika Anda langsung menuju permukaan laut kemudian terbang ke barat daya sekitar lebih dari 200.000 li, Anda akan melihat Pulau Batu Hitam. Bos saya dan Lord Glow dari Blue Water Mansion ada di pulau itu sehingga 9 Demons Hall pasti tidak akan bisa membahayakan Anda. Petik 2 titik titik. Suara Yan Ze muncul dalam pikiran Qin Yu melalui komunikasi indera suci pada waktu yang hampir bersamaan dengan ketika pintu dibuka. Lebih dari 200.000 li. Istana Naga Azure. Blue Water Mansion. Petik 2 titik titik. Qin Yu tersenyum dan segera keluar dari sel penjara seperti seberkas cahaya keemasan. Dia menghilang dari Universal Palace secara instan dengan kecepatan cepat. Baik Yan Ze dan Wang Huai tidak bisa melihat tubuhnya dengan jelas. Yan Ze kemudian menembus hati Wang Huai dalam sekejap mata. Wang Huai meninggal dengan mata terbuka lebar karena tak percaya. Arah Kan memiliki 8 sel penjara tetapi hanya ada 3 sipir di sini dengan masing-masing selnya Kan 1, Kan 2 dan Kan 3. Lagi pula, itu akan menjadi pemborosan sumber daya untuk memberikan setiap sel sebuah warder. Memiliki sipir di masing-masing 3 sel paling penting sudah cukup. 3 sipir semua tahu teknik untuk membuka 5 sel lainnya. Melihat pintu Kan 1 terbuka dan Yan Ze menatapnya dengan dingin, sipir Kan 3 berkata dengan sangat cerdik, Kakak Yan, aku tidak cocok untukmu. Saya pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Tolong ampuni aku. Petik 2 titik titik. Saat sipir itu berbicara, pemancar muncul di tangan yang diletakkan di belakang punggungnya. Yan Ze menganggukkan kepalanya dengan tersenyum, tapi dia membuat gelombang lengan bajunya tiba-tiba. Lampu hijau yang terlihat seperti jaring ikan melindungi sipir itu secara instan. Tubuh sipir itu berubah menjadi cairan kental segera setelah ini terjadi dan kemudian menguap. Sudah waktunya aku pergi juga. Kalau tidak, marah dengan ini, para raja pasti akan membunuhku. Petik 2 titik titik. Tapi Qin Yu tidak segera melarikan diri. Mengingat kekuatannya, pada dasarnya tidak ada orang lain selain beberapa keagungan dapat mendeteksi dia. Dan dia bahkan benar-benar yakin bahwa dia tidak akan kalah dari Dijian dan Dilong dalam kecepatan. Tidak perlu terburu-buru. Bukankah istana penyimpan harta karun mereka sangat berharga? Petik 2 titik titik. Dia diam-diam menuju ke Treasure Storing Palace. Rumah Gunung Lei miliknya memiliki ruang penempaan senjata serta ruang pembuatan pil, tetapi dia tidak pernah menggunakan yang terakhir karena dia tidak pernah memiliki cukup bahan. Bagaimanapun, pembuatan pil membutuhkan bahan yang sangat banyak. Hanya dalam beberapa saat, dia tiba di sudut Treasure Storing Palace.
Istana ini sangat besar, panjangnya 1 hingga 2 kilometer, baik panjang maupun lebarnya, tetapi ia melihatnya dengan sangat percaya diri karena ia memiliki cincin menghuan yang ditinggalkan Lei Wei. Yang bahkan lebih unggul daripada yang disebut dunia Xiuzhen yang disebut tidak. Satu cincin spasial. Kompartemen penyimpanan cincin spasial yang ia peroleh setelah membunuh Di Tong hanya 100 hingga 200 meter baik panjang dan lebarnya. Dan, setidaknya, cincin spasial dengan ruang yang cukup untuk hal besar seperti istana penyimpan harta ini belum pernah terlihat di dunia Xiuzhen di luar negeri. Kamu, yang mulia luangkan waktu untuk mengobrol di aula utama. Saya akan mengambil Treasure Storing Palace dulu. Petik 2 titik titik. Qin Yu meraih dinding istana menyimpan harta ini dengan tangan dan segera memikirkannya, namun sebuah cahaya tiba-tiba muncul di sekitar istana. Wajahnya berubah warna sekaligus tidak bagus. Istana ini didukung oleh formasi 8 diagram di bawahnya. Bagaimana saya bisa mengambil istana ini di bawah penindasan formasi ini? Dia segera memperluas energi akal sucinya sampai membungkus seluruh istana penyimpan harta karun. Istana ini dibangun sesuai dengan 8 diagram dan fondasinya juga merupakan formasi 8 diagram. Titik titik. Di aula utama, 7 raja baru saja memanggil wali teror Jellyfish. Tidak perlu khawatir, wali teror Jellyfish. Kami akan menahan Qin Yu kawan itu secara langsung. Yang perlu Anda lakukan adalah menyerapnya segera. Tapi Anda harus mendapatkan semua ingatannya, Yang Mulia Dilong mempercayakan tugasnya untuk menjaga teror Jellyfish. Wali segera menerima perintah, saya. Ini buruk. Seseorang menghancurkan fondasi 9 Demon's Hall. Wajah Dilong berubah warna, dia menyapu dengan akal sucinya sekaligus berteriak, seseorang menghancurkan 8 diagram formas di Treasure Storing Palace. Cepat ikuti saya ke tempat itu, saudara. Ketika dia selesai, dia sudah bergegas keluar dari aula utama. 6 keagungan lainnya, Di Yang, Di Su, Di Feng, Di Jian, Di Luan dan Di Nai, juga bergegas ke Treasure Storing Palace setelahnya. Istana ini adalah yang paling penting di antara 12 istana 9 Demon's Hall. Jika ada istana lain yang hilang, mereka dapat membangunnya kembali. Tapi Treasure Storing Palace berharga karena pil dan ramuan langka di dalamnya, dan bukan karena strukturnya. 9 Demon's Hall harus mencuri dari banyak dan mencari 90 juta wilayah jari-jarinya tanpa henti selama lebih dari 1000 tahun untuk mengumpulkan pil dan ramuan langka itu. Istirahat. Memegang Flaming Sword, Qin Yu mengeksekusi tusukan sengit pada posisi kan formasi. Lampu hijau menyala ketika pedangnya menghancurkan mantra pembatas dan menembus pilar batu dari dasar formasi di tempat ini. Posisi kan telah hancur. Tubuhnya kemudian bergerak sangat cepat ke posisi Li seperti seberkas cahaya keemasan. Setelah menyalurkan seluruh energi bintang emasnya ke senjata suci kelas atas Flaming Sword. Ia mematahkan mantra pelindung pada posisi ini dan menghancurkan pilar batu di bawahnya dengan serangan pedang. Dia kemudian bergegas ke posisi berikutnya, Dui. Perubahan aneh di istana menyimpan harta karun ini harus menarik perhatian para keagungan. Saya harus mempercepat. Petik 2 titik titik. Qin Yu telah mencapai kecepatan maksimalnya. Meskipun dia cepat, 7 keagungan juga tidak lambat karena mereka khawatir tentang keamanan istana penyimpan harta karun. Tepat setelah dia menghancurkan posisi keempat di pangkalan formasi, mereka tiba di istana ini. Hentikan dia. Perintah Dilong meskipun dia tidak tahu mengapa lawan menghancurkan fondasi yang menstabilkan formasi 8 diagram. Menurut pendapatnya, hal besar seperti Treasure Storing Palace pasti tidak bisa disedot ke cincin spasial. Tetapi musuh pasti melakukan ini karena suatu alasan. Karena itu, apa yang harus dilakukan Dilong sekarang adalah menghentikan musuh. Di Yang, Di Su, Di Feng, Di Jian, Di Luan dan Di Nai segera mengisi pada sinar cahaya keemasan seperti 6 sinar cahaya. 6 dari mereka ingin mengelilingi Qin Yu. Namun, Qin Yu berkedip dengan Di Yang dengan mudah dengan goyangan tubuhnya kemudian menghancurkan posisi Sun langsung dengan serangan pedang. Jadi, kamu, Qin Yu. Dilong dengan cepat melihat penampilan Qin Yu dan menjadi sangat marah. Dia tidak mengerti bagaimana Qin Yu, yang seharusnya dikurung di sel penjarakan 1, bisa berada di sini saat ini dan bahkan menghancurkan formasi 8 diagram yang menstabilkan yayasan. Tidak ada gunanya baginya untuk berpikir banyak sehingga dia langsung menuduh Qin Yu. Hentikan aku. Kekuatanku lebih lemah dari milikmu, tapi kecepatan dan kemampuan manuver tubuhku. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya.
Dengan goyangan tubuhnya yang mudah, dia melintas melewati Dilong di satu sisi, meninggalkan Dilong dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Kemudian, menggunakan serangan pedang lain, dia menghancurkan posisi Qian. Sekarang dia telah menghancurkan 6 posisi di pangkalan formasi. Aku tidak pernah mengira dia begitu cepat. Dilong akhirnya mengerti mengapa, menurut informasi yang ia terima ketika Qin Yu membunuh kura-kura tua King Xuan. King Xuan tidak dapat memblokir satu-satunya serangan pedang yang dilakukan oleh Qin Yu. Menilai dari apa yang baru saja terjadi, kecepatan Qin Yu bahkan lebih cepat daripada yang cukup banyak. Haha, ingin menghentikanku. Bermimpilah. Qin Yu menghancurkan posisi Kun dengan serangan pedang lagi. Keahlian manuver tubuhnya yang aneh dan kecepatannya yang menakutkan membuat keagungan di sekitarnya sangat marah. Tiba-tiba, keagungan ke-9 Dinai berdiri di posisi terakhir, Gen, dan berkata dengan tawa nyaring. Kakak, jika kita berdiri di posisi ini, akhirnya dia harus menghadapi kita secara langsung, tidak peduli seberapa dalam keterampilan manuver tubuhnya. Dan seberapa cepat dia. Petik 2 titik. Ekspresi bahagia muncul di wajah keagungan lain. Qin Yu, bagaimanapun, menghentikan keterampilan manuver tubuhnya. Keagungan ke-9 sangat cerdas. Tapi, dari tidak bergerak, ia mencapai kecepatan tertinggi dalam sekejap mata. Kecepatannya yang mengerikan bahkan menyebabkan ledakan sonik. Memegang Flaming Sword, dia berkedip dengan keagungan lalu dengan tegas membuat tebasan keagungan ke-9 Dinai. Dinai berada di tahap tengah Dongsu sehingga dia bisa menjadi pertandingan untuk Qin Yu dalam pertarungan nyata. Namun, ia menggunakan bentuk manusianya sebagai ganti bentuk aslinya. Bang! Pisau pertempuran Dinai dan benturan pedang pendek Qin Yu satu sama lain secara langsung. Tepat setelah itu, Flaming Sword Qin Yu tiba-tiba terlepas dari tangannya dan jatuh. Qin Yu, bagaimanapun, melemparkan pukulan ke Dinai. Saat ini ia mengenakan sarung tangan Flaming, yang telah diisi penuh dengan energi bintang emasnya. Berkelahi dengan tinju. Sebagai binatang iblis dengan tubuh yang kuat, Dinai tentu menyukai ini. Dinai tiba-tiba berteriak dan menghancurkan tinju kanannya ke tinju Qin Yu. Tapi dia segera merasakan sakit akut di tangan kanannya. Dia buru-buru mundur dan tidak bisa diam-diam kagum dengan pukulan Qin Yu. Pada saat ini, menurut kontrol mental Qin Yu, Flaming Sword menusuk ke lantai. Bang! Sebuah pedang terbang tiba-tiba memblokir Flaming Sword-nya. Dilong menagih padanya dari kejauhan. 6 keagungan lainnya juga menagih padanya. Karena tidak punya waktu untuk berpikir banyak, Qin Yu mengendalikan Flaming Sword untuk memblokir Dilong kemudian meninju pilar batu di bawahnya. Dinai, yang terdekat dengannya, juga melemparkan pukulan ke kepalanya. Jika Qin Yu menghancurkan pilar batu, kepalanya akan hancur oleh Dinai. Qin Yu mengepalkan giginya kemudian tiba-tiba bebek ke lantai dan memutar seluruh tubuhnya pada saat yang sama. Pukulan Dinai memukul bahunya dengan keras, menghancurkan tulang-tulangnya dan membuatnya berdarah. Tapi tangan lain Qin Yu telah menghancurkan pilar batu. Kan, Li, Dui, Zhen, Sun, Qian, Kun dan Gen, 8 tempat penting di pangkalan formasi telah dihancurkan. Tulang di salah satu bahu Qin Yu telah terekspos sepenuhnya. Dia dapat merasakan sakit akut yang terus-menerus datang dari bahu ini tetapi dia mencoba untuk menahannya. Dengan mengguncang tubuhnya, ia menghindari 3 keagungan berturut-turut kemudian menyentuh Treasure Storing Palace. Silahkan masuk, Qin Yu tiba-tiba berteriak. Seolah-olah dia sedang membelah gunung, dan juga seolah ingin melepaskan semua rasa sakit di bahunya dengan berteriak, teriakannya bergema di seluruh 9 Demon's Hall. Bersamaan dengan ini, ada gelombang kejut ketika istana penyimpan harta karun besar itu menghilang secara instan. Saudara-saudara Di, yang semula masih bisa melihat secercah harapan, sekarang hanya bisa melihat daerah kosong yang luas di mana, beberapa saat yang lalu, istana penyimpan harta karun yang berharga berada. Sekarang mereka akhirnya tahu bahwa Qin Yu memiliki cincin spasial yang dapat menyimpan Treasure Storing Palace. Tangkap aku kalau bisa, kau 7 cacing kecil. Tawa keras Qin Yu bergema melalui Nine Demon's Hall. Pada saat yang sama, dia bergegas menuju Pulau Batu Hitam yang Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion telah siapkan untuknya di Flaming Sword dengan kecepatan tercepatnya. Mengejar, mengejar, mengejar. Dilong yang sangat marah berteriak seperti orang gila. 6 keagungan lainnya juga memalingkan wajah mereka dan mengaum.
7 keagungan kemudian berubah menjadi 7 naga air setan ungu yang masing-masing panjangnya 100 meter. Dengan ayunan ekor mereka, mereka mengejar Qin Yu seperti kilat. Chapter 148 Book 7. Buku 7, Para Tamu dari Semua Sisi. B7C1, Pertengkaran. Qin Yu memotong air di pedang terbangnya seperti seberkas cahaya keemasan, langsung menuju barat daya. Azure Dragon Palace, Blue Water Mansion, perhitunganmu benar-benar bagus, tapi, matanya berkedip dengan cerdas. Aku tidak begitu ingin mencari perlindungan untuk diriku sendiri seperti yang kau pikirkan. Karena ternyata begini, saya akan semakin meningkatkan situasinya. Petik 2 titik titik. Jika Qin Yu mengendarai pedang terbangnya dengan kecepatan tertinggi menggunakan teknik unifikasi senjata tubuh, bahkan Di Long, yang tercepat di antara 7 keagungan yang tersisa, akan jauh lebih lambat darinya. Dia akan lebih cepat dari Di Long setidaknya 30 hingga 40%. Namun, saat ini dia secara tak terduga hanya sedikit lebih cepat daripada Di Long. Tentu saja, Qin Yu sengaja bertindak seperti ini. 7 naga air iblis-iblis yang marah juga berlari cepat ke dalam air. Sekarang Di Long dan Di Jian, dua saudara laki-laki Di yang paling kuat, tidak bisa lagi menunggu saudara mereka. Mereka mengejar Qin Yu di depan yang lain. Tepat di belakang mereka adalah Di Yang, Di Su dan Di Nai. Ketiga keagungan ini semuanya telah mencapai tahap Dongsu tengah sehingga kecepatan mereka hampir sama satu sama lain. Dua naga akuatik iblis ungu terakhir adalah Di Luan dan Di Feng. Berada di tahap awal Dongsu, dua keagungan ini adalah yang terlemah. 7 cacing kecil ini memang tidak menyerah. Saya ingin tahu apa ekspresi yang dimiliki Teng San dan Lou Ke ketika mereka melihat 7 cacing kecil di belakang saya saat saya tiba di Pulau Batu Hitam itu. Dengan senyum tipis di sudut mulutnya, Qin Yu terus menusuk sangat cepat melalui air. Titik-titik. Di belakangnya, raungan geram terdengar terus-menerus. Kematian Di Tong dan pedang Gio ke-8 terkait dengan Qin Yu, jadi bagaimana mungkin 7 saudara ini membiarkannya pergi? Apa yang paling membuat mereka marah adalah bahwa Qin Yu bahkan berani melarikan diri dengan seluruh istana penyimpan harta karun, istana paling penting dari 9 Demons Hall mereka. Mata naga mereka memancarkan cahaya menakutkan. Sisik naga sedingin es mereka tidak mengalami resistansi air dan cakar tajam mereka membuat arus di dasar lautan meraung bahkan lebih ganas. Haha, tangkap aku kalau bisa, kau 7 cacing kecil. Teriakan Qin Yu bergema melalui area beberapa ratus li dalam radius. Mendengar mereka 7 saudara dari 9 Demons Hall menjadi lebih marah. Namun, pada saat ini, tawa keras Qin Yu tiba-tiba naik ke atas. Hanya dalam sekejap, ia keluar dari permukaan air dan terbang ke langit di atas lautan. Ketika Qin Yu melihat langit biru dan awan putih, perasaan menyenangkan muncul di hatinya. Sudah lama sejak dia terakhir kali muncul. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri, Qin Yu. Suara gemuruh terdengar. Oh, naga air iblis ungu ini bahkan dapat berbicara dengan manusia setelah beralih ke bentuk aslinya. Qin Yu sangat terkejut dengan ini karena, sepengetahuannya, tenggorokan hewan tidak cocok untuk berbicara bahasa manusia. Bagaimana naga air iblis-iblis ini masih berbicara manusia? Qin Yu tidak tahu sama sekali bahwa dunia bawah laut Xiuyao memiliki teknik khusus yang disebut ventriloquism, yang dilakukan menggunakan energi unsur iblis. Teknik ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kekuatan pengguna, tetapi ini adalah teknik yang sangat terampil, dan sangat sedikit Xiuyaoas yang mampu menguasainya. Splash! Dalam sekejap mata, ombak naik beberapa puluh meter dan 2 naga air setan ungu besar yang setebal tangki air besar dan panjang lebih dari 100 meter masing-masing keluar dari air hampir secara bersamaan. Naga melotot pada Qin Yu, mata terbuka lebar mereka penuh amarah dan niat membunuh. Tercakup dalam tetesan air, sisik naga ungu berkilauan di bawah sinar matahari. Naga air yang keluar dari lautan benar-benar pemandangan yang spektakuler. Qin Yu terbang lurus ke barat daya seperti meteor emas. The 7 Demon naga air iblis mengejar dia tanpa henti sambil membiarkan serangkaian deru kemarahan beruntun. Setelah keluar dari lautan, naga air telah melambat sedikit sedangkan terbang di udara bahkan lebih cocok untuk Qin Yu. Namun, dia ingin memimpin mereka ke Pulau Batu Hitam itu sehingga dia tidak mencoba menarik diri sama sekali dari mereka. Pulau Jinsan adalah pulau biasa di dunia Xiuzhen di luar negeri. Pulau ini tidak terlalu besar, hanya 1000 li panjang dan lebarnya. Hanya ada satu sekolah di pulau itu, sekolah Jinsan.
Itu juga karena sekolah Jinsan bahwa pulau itu disebut Pulau Jinsan. Saat ini, beberapa puluh murid sekolah Jinsan terbang di atas pulau dengan pedang terbang mereka. Adik bela diri, kamu mengendarai pedang terbangmu untuk pertama kalinya sehingga kamu harus sedikit berhati-hati untuk tidak terbang terlalu tinggi. Seorang lelaki berbadan kuat mengatakan kepada seorang pemuda berpakaian hijau dengan fitur halus-halus seperti dari seorang gadis. Ya, saudara bela diri. Pria muda berpakaian hijau itu menekan kegembiraan di dalam hatinya dengan upaya lalu mengendalikan pedangnya untuk bangkit. Dia terhuyung-huyung dari satu sisi ke sisi lain, tidak berani terbang cepat sama sekali, juga tidak berani terbang tinggi. Saudara laki-laki perang itu mengawasinya di satu sisi dan terus-menerus mengingatkannya tentang kemampuan terbang. Hanya dalam beberapa saat, pemuda berpakaian hijau itu sudah bisa bergerak agak lebih lancar. Tiba-tiba, jagoan, sebuah meteor emas melesat melewati Pulau Jinsan melalui langit tepat di atasnya, menyebabkan angin kencang yang menekuk pohon-pohon di pulau itu. Ah! Terguncang oleh angin kencang, pria muda berpakaian hijau itu segera mengeluarkan tangisan yang menakutkan. Tubuhnya membungkuk ke satu sisi dan hampir jatuh. Tapi dia bereaksi sangat cepat dan mengendalikan pedangnya lagi. Dia akhirnya berhasil mengembalikan keseimbangan. Namun, pada saat ini, roar-roar. Raungan naga terus-menerus bergema di langit Pulau Jinsan, membuat wajah semua Xiu Zenis di pulau itu berubah warna. Lebih dari 100 meter naga air setan ungu panjang kemudian terbang melewati pulau melalui wilayah udara, mengejar meteor emas secara langsung. Setelah beberapa saat, 3 naga air iblis ungu lainnya dan kemudian 2 lainnya juga muncul di pulau. Melihat 7 naga air iblis-iblis terbang melintasi langit mereka dengan cepat, semua Siuxianis di Pulau Jinsan sangat takut sehingga mereka menjadi pucat. Sekarang kepala sekolah dari sekolah Jinsan telah keluar. Dia melihat meteor emas itu dan 7 naga air setan ungu di kejauhan dengan matanya penuh kengerian. Kakek kepala sekolah, bukankah mereka? Seorang lelaki tua di sampingnya juga terkejut. Kepala sekolah berkata dengan ekspresi serius, ya, mereka adalah naga akuatik setan ungu. Di dunia Xiuyao bawah laut, hanya 9 ahli dari 9 Demon's Hall adalah naga air setan ungu. Mereka semua telah mencapai tahap Dongsu dan sangat kuat. Mungkin bahkan ahli panggung Kongming tidak bisa melakukan apapun untuk mereka. 7 ahli dari Nine Demon's Hall telah keluar untuk mengejar meteor emas itu bersama-sama. Siapa sesama Siuxianis itu? Kepala sekolah berbicara pada dirinya sendiri. The Nine Demon's Hall adalah pusat kekuatan yang sebanding dengan wilayah penglai immortal sedangkan sekolah Jinsan-nya tidak. Seorang ahli hanya mencapai tahap akhir Yuanying sehingga 9 Demon's Hall berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari sekolahnya. Tahap Dongsu akhir di Jian dan di Long pasti dapat menyamai Siuxianis tahap Kongming berkuasa. Berhenti menonton, semuanya, kekuatan super ahli itu sudah di luar imajinasi Anda. Kalian semua harus tenang dan berlatih keras. Petik 2. Kepala sekolah Jinsan berteriak kepada murid-muridnya. Dibandingkan dengan para ahli semacam itu, sekolah umum seperti sekolah Jinsan ini pada dasarnya tidak ada artinya. Saat terbang, Qin Yu harus menanggung rasa sakit akut di bahu yang daging dan sebagian tulangnya dihancurkan oleh pukulan dinai. Rasa sakitnya benar-benar menusuk tetapi dia masih memiliki senyum acuh tak acuh di wajahnya meskipun sudut matanya sedikit bergetar. Setelah terbang selama lebih dari setengah hari, Qin Yu akhirnya melihat pulau batu hitam di kejauhan. Sekarang hanya ada beberapa bekas luka samar di bahunya yang terluka. Grim Teng San berdiri di atas batu yang tenggelam, jubah merah darahnya mengepakkan angin. Begitu dia melihat Qin Yu terbang ke arahnya seperti meteor emas, dia tersenyum tipis. Berdiri di sampingnya, Lou Ke juga menyaksikan Qin Yu datang dari kejauhan. Saudara Qin Yu, Teng San berkata dengan keras. Lord Teng, Lord Lou, aku terluka oleh 7 cacing kecil ini. Saya harap kalian berdua menyelamatkan saya. Qin Yu berteriak sambil memegang bahunya yang terluka. Pada saat yang sama, ia terbang di pulau batu hitam dan berdiri di belakang Teng San dan Lou Ke. Dia kemudian segera mengeluarkan pemancar, Fei Fei, saya di pulau permukaan lebih dari 200.000 li ke barat daya 9 Demon's Hall. Pulau ini penuh dengan batu hitam. Cepat ke sini. Petik 2. Kakak, aku akan segera ke sana. Setelah mengirim pesan ke Hou Fei, Qin Yu dengan santai menunggu untuk melihat bagaimana Teng San dan Lou Ke akan menangani 7 keagungan marah dari 9 Demon's Hall.
Melihat 7 naga air iblis-iblis tiba dalam suksesi yang cepat, Teng San dan Lou Ke tidak bisa menahan senyum dipaksakan. Berhenti, keduanya mengatakan pada saat yang sama. Teng San mewakili Azure Dragon Palace dan Lou Ke mewakili Blue Water Mansion sehingga setelah mereka mengatakan itu, bahkan Dilong tidak berani bertindak seolah-olah dia tidak mendengar mereka. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan keseluruhan, 9 Demon's Hall masih sedikit lebih rendah daripada Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion. Dengan kilatan cahaya, 7 naga air langsung berubah menjadi 7 pria berjubah ungu. Pria di depan tidak lain adalah Dilong. Teng San, Lou Ke, apa maksudmu? Dilong berteriak marah pada Teng San dan Lou Ke tanpa penundaan. Wajah keenam saudara lelakinya di belakangnya juga penuh amarah. Sekarang mereka ingin menangkap Qin Yu dengan biaya berapapun, tetapi Teng San dan Lou Ke tiba-tiba menghalangi mereka. Teng San batuk dan berkata, tidak perlu marah, Dilong. Sepertinya tidak ada perseteruan pahit antara Qin Yu dan Nine Demon's Hall Anda, kan? Kematian Ditong juga tidak harus ada hubungannya dengan Qin Yu. Jadi, mengapa Anda tidak memberi sedikit konsesi pada Azure Dragon Palace saya dengan membiarkan Qin Yu pergi kali ini, Yang Mulia Dilong? Petik 2. Lou Ke juga mengatakan, Dilong, Blue Water Mansion saya. Diam. Dilong tiba-tiba berteriak dengan marah. Otot-otot wajahnya bergetar dan matanya memancarkan dingin. Jelas bahwa dia sangat marah, tidak bermusuhan. Apa yang Anda tahu? Dia sudah mencuri bahkan istana penyimpan harta karun 9 Demon's Hall saya. Petik 2. Harta menyimpan istana. Apa katamu? Itu tidak bisa menjadi treasure storing palace. Wajah bahkan Lou Ke berubah warna. Mengenai 9 Demon's Hall, satu-satunya hal yang membuat 4 negara adik kuasa lainnya dari dunia Shuzhen iri adalah istana penyimpan harta karun ini. Kau pasti bercanda, Yang Mulia Dilong. Semua orang tahu seberapa besar istana penyimpan harta itu. Jika Anda mengatakan dia mengambilnya dengan cincin spasial, sejauh yang saya tahu. Dunia Shuzhen di luar negeri tampaknya belum pernah melihat cincin spasial dengan ruang yang cukup untuk menampungnya. Jika Anda mengatakan ia mengambilnya dengan tangannya, Anda dapat melihat dia datang ke sini dengan tangan kosong. Apalagi fakta bahwa ia tidak memiliki kekuatan menakutkan yang diperlukan untuk melakukannya, kata Teng San. Dijian berkata dengan suara sedingin es, jika Anda tidak mempercayai kami, Anda bisa bertanya pada Qin Yu sendiri apakah dia mencuri istana penyimpan harta karun 9 Demon's Hall kami. Mustahil. Lou Ke mengatakan bahwa ini tidak mungkin tetapi dia masih melihat ke belakang pada Qin Yu. Katakan saja semuanya, saudara Qin Yu. Tidak perlu takut pada fitnah Balai 9 Iblis. Blue Water Mansion dan Azure Dragon Palace akan mendukung Anda, kata Lou Ke dengan sangat heroik. Senyum malu samar muncul di wajah Qin Yu. Teng San berkata dengan tak percaya, tidak mungkin. Apakah Anda benar-benar memiliki cincin spasial yang dapat berisi treasure storing palace? Dilong, Dijian dan 5 saudara di lainnya semua terlihat dengan dingin pada Qin Yu. Itu benar, saya mengambil istana menyimpan harta karun mereka. Qin Yu akhirnya mengakui. Baik Teng San dan Lou Ke menatapnya dengan mata melotot. Beberapa penjaga istana naga Azure di belakang Teng San dan beberapa penjaga istana air biru di belakang Lou Ke semua menatapnya dengan ketakutan juga. Merebut istana penyimpan harta karun 9 Demon's Hall. Tindakan ini sendiri dapat disebut keajaiban dan cukup untuk menyebarkan nama Qin Yu ke seluruh dunia Shuzhen di luar negeri. Dilong, Qin Yu tiba-tiba melihat Dilong dengan ekspresi yang benar-benar marah, berteriak, kamu bilang aku telah mencuri istana menyimpan harta karunmu. Saya akui ini, tetapi saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. Anda sedang mempersiapkan agar wali teror ubur-ubur menyerap saya dan mengambil ingatan saya, kan? Apakah Anda berani mengatakan yang sebenarnya? Petik 2. Dilong mengerutkan kening tetapi masih berkata dengan tegas, ya, saya akui ini. Ekspresi wajah Qin Yu sedingin es dan penuh dengan niat membunuh, kau ingin membunuhku dan bahkan untuk mengambil ingatanku. Jika bukan karena keterampilan melarikan diri yang sangat baik, saya mungkin sudah mati sekarang. Saya menghabiskan hampir 1 tahun mengikuti 3 keagungan dari Gua Merah Darah ke Nine Demon's Hall dan dalam perjalanan saya tidak pernah mencoba melarikan diri. Saya sangat loyal kepada Anda, tetapi bagaimana Anda memperlakukan saya? Anda ingin membunuhku. Dibandingkan dengan niatmu itu, mencuri istana menyimpan harta karunku tidak berarti apa-apa. Petik 2.
Qin Yu sangat marah, istana menyimpan harta karun sangat berharga, tapi itu hanya hal eksternal. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan. Karena kamu ingin membunuhku, bisa dibenarkan aku mengambil istana menyimpan harta karunmu, kan? Kamu pikir kamu siapa? Dilong memandang jijik pada Qin Yu. Kamu hanyalah penguasa gua darah merah. Anda seharusnya merasa sangat tersanjung bahwa saya ingin membunuhmu. Tetapi tidak hanya tidak berterima kasih, Anda bahkan mencuri istana menyimpan harta karun saya. Kamu menggali kuburmu sendiri dengan melakukan ini. Petik 2. Qin Yu memandang Dilong dan menggelengkan kepalanya, Yang Mulia Dilong, awalnya saya pikir Anda juga bisa dianggap sebagai pahlawan, tapi sekarang sepertinya Anda hanya orang bodoh. Karena Anda sama sekali tidak menghormati saya seperti itu, mengapa saya harus tetap menghormati Anda? Petik 2. Dengan mata yang terlihat seperti bintang di malam musim dingin, dia menatap Dilong, berkata, Dilong, pada kenyataannya, mengingat status tuanku. Adalah suatu kehormatan besar bagi Anda bahwa saya mengambil istana penyimpan harta karun Anda. Tetapi tidak hanya tidak berterima kasih kepada saya, Anda bahkan mencoba memburu saya. Kamu juga menggali kuburmu sendiri. Petik 2. Beberapa saat yang lalu Dilong mengatakan bahwa Qin Yu harus merasa terhormat dibunuh olehnya sehingga sekarang Qin Yu membalas dengan mengatakan hal yang hampir sama. Tidak menunjukkan tanda-tanda konsesi. Ini membuat 7 penguasa begitu marah sehingga tubuh mereka bergetar dan wajah mereka berubah menjadi ungu. Kalian semua dengarkan. Mulai sekarang, Gua Merah Darah tidak akan menerima perintah dari Balai 9 Setan lagi. The Nine Demons Hall adalah milikmu dan Gua Merah Darah milikku. Kami tidak lagi memiliki hubungan satu sama lain. Jika Anda masih mencoba untuk memesan saya akan membuat Anda membayar. Petik 2. Qin Yu berkata sambil tertawa dingin. Lalu dia melihat Teng San dan Lou Ke, berkata. Tuan Teng San, Tuan Lou Ke, jika kalian berdua melawan 7 cacing kecil ini, aku tidak hanya akan berterima kasih padamu. Aku juga akan memberitahumu semuanya aku tahu tentang pedang giok ke-8 dan bahkan memberimu treasure storing palace. Petik 2. Mata Teng San dan Lou Ke berkilauan. Bagi mereka, treasure storing palace bahkan lebih menarik daripada pedang giok ke-8. Qin Yu segera melihat ketujuh naga air dan berkata dengan marah, siapapun perlu dihormati. Saya bisa melepaskan treasure storing palace, tapi saya tidak akan mentolerir rasa tidak hormat ini. Kamu 7 cacing kecil dengarkan, mulai dari sini aku, Qin Yu, akan benar-benar menentangmu. Petik 2. Setelah mendengar semburan kata-kata Qin Yu, Dilong mendidih dengan niat membunuh. 7 agung semua ingin merobek Qin Yu berkeping-keping segera. Qin Yu, bersiaplah untuk mati. Dilong ingin bertindak terlebih dahulu. Teng San dan Lou Ke bertukar pandang. Mereka berdua telah membuat keputusan. Teng San segera berkata, berhenti, Yang Mulia Dilong. Mendengar suaranya, Qin Yu tersenyum tipis. Chapter 149 Book 7. B7C2, 6 Harmoni Besar Formasi Guides Surgawi. Dengan matanya menyala-nyala dengan niat membunuh, Dilong terlihat marah pada Teng San dan Lou Ke. Teng San, Lou Ke, mungkinkah kamu ingin menghentikan kami 7 saudara lelaki dari membunuh pencuri kecil ini? Di belakangnya, ke-6 saudara lelakinya juga menatap Teng San dan Lou Ke dengan marah. Tampaknya mereka akan segera bertindak segera setelah mereka mendengar kata yang provokatif. Lou Ke, bagaimanapun, mengulurkan tangannya dan berkata, Yang Mulia Dilong, terakhir kali Grand Founder saya berkompetisi dengan Overlord Azure Dragon untuk pedang giok ke-7. Akhirnya dia kalah dan pedang itu diambil oleh Tuan Azure Dragon. Sekarang Azure Dragon Palace mendapatkan 2 pedang giok sementara Blue Water Mansion milikku hanya punya 1. Petik 2. Satu masih belum cukup. Tentu saja Dilong hanya mengatakan hal itu pada dirinya sendiri dalam benaknya. Lagi pula, dia dan saudara-saudaranya tidak yakin bahwa mereka dapat menghadapi seseorang yang begitu kuat seperti Old Freyak Triad. Grand Founder saya selalu kesal tentang hal ini. Kali ini, setelah menerima beberapa informasi tentang pedang giok ke-8, dia memberiku perintah tegas untuk mengumpulkan semua informasi yang tersedia tentang itu dengan biaya berapapun. Dan Qin Yu tahu informasi tentang pedang giok ke-8. Ketika Lou Ke berbicara tentang hal ini, 7 di bersaudara tentu mengerti maknanya. Dilong berkata dengan tawa dingin, kamu ingin informasi tentang pedang giok ke-8. Kalau begitu mari kita buat Qin Yu mengungkapkannya sekarang, oke.
Petik 2 titik titik. Dilong, Qin Yu menatap Dilong, mengapa saya harus mengungkapkannya sekarang seperti yang Anda inginkan? Kamu pikir kamu siapa? Dia mengucapkan ham dingin dan melanjutkan, aku sudah mengatakan, jika kamu 7 cacing kecil dilawan, aku akan mengungkapkan informasi tentang pedang giok ke-8. Kalau tidak, aku lebih baik mati daripada mengatakan apa-apa. Petik 2 titik titik. Kau seharusnya mendengar itu, bukan, Yang Mulia Dilong. Qin Yu kawan ini sangat keras kepala. Dan pendiri besarku sudah memberikan perintah yang ketat. Lou Ke menatap Dilong. Mata yang terakhir berkilauan karena kedinginan tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apa yang akan kamu lakukan jika aku benar-benar membunuh Qin Yu? Dilong menatap Lou Ke. Sepertinya dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Lou Ke sama sekali. Apa yang akan aku lakukan? Lou Ke tertawa terbahak-bahak, aku bukan tandinganmu, Paduka Dilong, jadi aku tidak akan bisa melakukan apapun. Tapi Grand Founder saya tidak akan senang dengan hal ini. Sekali dia tidak bahagia, maka Dilong dan saudara-saudaranya dapat melihat intimidasi dalam kata-kata Lou Ke. 6 Didi bersaudara di belakang Dilong memelototi Lou Ke dengan marah, tetapi Lou Ke hanya tersenyum dengan tenang. Kamu mengancamku. Dilong menatap Lou Ke. Yang terakhir melipat tangannya di depan dadanya dan berkata kepada penjaga di belakangnya, wali saya 7 keagungan telah datang ke sini hari ini sehingga kami tidak cocok untuk mereka. Kami pada dasarnya tidak dapat mencegah mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Petik 2 titik titik. Para penjaga itu menganggukkan kepala. Yang mulia, jika Anda bertuju membunuh Qin Yu, Grand Founder saya akan marah. Pada saat itu, bahkan aku tidak akan bisa membantumu bahkan jika aku mau. Petik 2 titik titik. Setelah mengatakan itu, Lou Ke berteriak kepada bawahannya, mari kita minggir sehingga kita tidak akan menghalangi jalan ke-7 keagungan. Ya Pak, Lou Ke kemudian memimpin para penjaga di bawahnya terbang ke ketinggian beberapa ratus meter di atas Pulau Batu Hitam. Yang mulia Dilong, tuanku juga memberi saya perintah untuk mendapatkan pedang giok ke-8 dengan biaya berapapun. Tetapi jika Anda ingin membunuh Qin Yu, saya pasti tidak akan bisa menghentikan Anda. Teng San tampaknya sangat sopan juga. Anda harus yakin pada diri sendiri untuk membuat keputusan ini, bukan, Yang mulia Dilong. Namun, kamu pasti sudah tahu, begitu tuanku marah, naga biru seperti dia bisa membalikkan dunia. Petik 2 titik titik. Mari kita minggir, wali. Kami juga tidak akan menghalangi 7 keagungan. Petik 2 titik titik. Iya nih. Semua wali menerima perintah dengan hormat. Setelah itu, Teng San memimpin para penjaga terbang ke satu sisi Lou Ke. 2 dari mereka dan wali di belakang mereka kemudian berdiri di udara menyaksikan 7 keagungan. Hanya dalam beberapa saat, hanya ada 7 keagungan 9 Demon's Hall dan Qin Yu yang tersisa di Pulau Batu Hitam. Otot-otot wajah Dilong berkedut dan matanya berkedip karena kedinginan. Jelas dia dihadapkan pada pilihan yang menyakitkan di dalam benaknya. Teng San dan Lou Ke memegang posisi sangat tinggi di Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion. Mereka bahkan dapat dianggap sebagai wakil dari Azure Dragon dan Old Freak Triad. Setelah diancam oleh mereka berdua, Dilong menjadi ragu-ragu. Kakak, tidak ada gunanya berpikir banyak. Ayo bunuh Qin Yu segera. Suara sedingin di Jian naik. Mata Dilong cerah. Dia kemudian berkata dengan marah, Qin Yu mencuri istana menyimpan harta karun iblisku. Saya tidak bisa mengabaikan pelanggaran serius seperti itu bahkan jika Tuan Azure Dragon dan Grand Founder Triad secara pribadi datang ke sini. Saudara, mari kita berhenti mencemaskan hal-hal lain dan membunuh Qin Yu sekarang. Petik 2 titik titik. Iya nih, 6 saudara laki-lakinya, Di Su, Di Yang, Di Jian, Di Feng, Di Luan dan Di Nai, semuanya mengatakan setuju dengannya. Suara mereka bergema di langit. Pada awalnya Dilong masih ingin mendapatkan informasi tentang pedang giok ke-8 dan penyebab kematian Di Tong dari Qin Yu. Tetapi sekarang ia menjadi sangat marah sehingga ia telah memberikan perintah untuk membunuh Qin Yu di tempat segera. Baik Teng San dan Lou Ke mengerutkan kening dan mengeluarkan pemancar mereka. Tuan, bahwa Qin Yu kawan tiba-tiba mencuri istana menyimpan harta karun Demon's Hall jadi sekarang 9 Demon's Hall bertekad untuk membunuhnya. Teng San hanya memberi Tuan Azure Naga laporan kasar tentang situasi. Adapun bagaimana tuannya akan bereaksi ini bukan urusannya. Lou Ke juga melakukan hal yang sama dengan mengirim pesan melalui pemancar ke Old Freak Triad. Mari kita nikmati permainan ini, Lou Ke.
Qin Yu kawan itu secara tak terduga menggunakan cincin spasial yang dapat berisi treasure storing palace. Saya pikir dia tidak biasa. Berdiri di udara, Teng San menyaksikan 7 keagungan dan Qin Yu di kejauhan di Pulau Batu Hitam. Lou Ke juga terlihat tenang. Teng San, saya pikir bahkan jika 7 keagungan bertindak pada saat yang sama, mereka tidak akan serta-merta menangkap Qin Yu dengan mudah. Lou Ke masih ingat bahwa 7 keagungan tidak pernah bisa mengejar ketinggalan dengan Qin Yu sambil mengejar dia ke tempat ini. Jelas bahwa Qin Yu sangat cepat. Sudah dimulai. Mata Teng San cerah. Dia memusatkan seluruh perhatiannya di medan perang. Membunuh. Dilong berteriak. The 7 di bersaudara segera berubah menjadi 7 kabur dan menagih ke Qin Yu. Kamu benar-benar lambat. Sekarang Qin Yu tidak lagi berpura-pura terluka. Menghadapi serangan kuat di bersaudara, dengan gerakan kakinya, dia maju dan bukannya mundur. Seperti hantu, dia bergegas menuju Dilong, yang paling kuat di medan perang. Jarak awal antara Dilong dan Qin Yu sangat pendek sehingga mereka sudah saling berhadapan dalam jangkauan mereka hanya dalam beberapa saat. Dilong dengan cepat melemparkan pukulan, yang menembus langsung ke dada Qin Yu. Dilong tidak bisa menahan perasaan senang, tetapi ia menemukan dalam sekejap bahwa Qin Yu, di depannya secara tak terduga tidak berdarah sama sekali dan secara bertahap menghilang. Ini adalah afterimage Qin Yu. Kakak ketiga, jangan temui kepalan tangannya dengan milikmu. Dinai memberitahu Di yang melalui komunikasi akal sehat. Tetapi pada saat yang hampir bersamaan, bang, tinju Qin Yu dan Di yang saling bentrok satu sama lain. Tubuh Qin Yu sekuat binatang buas ilahi dan dia mengenakan sarung tangan flaming sehingga Di yang secara alami tidak bisa menahan pukulannya. Suara klak renyah terdengar dan Di yang langsung terbang mundur dengan tangan Anan terluka. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Di yang berkata kepada Dinai melalui akal budinya. Aku tidak bisa disalahkan untuk ini, Dinai juga sangat frustrasi. Tubuh Qin Yu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Meskipun dia hanya menggunakan 80% dari kecepatan maksimumnya, dia sudah agak lebih cepat daripada Dilong. Bagaimanapun, 7 di bersaudara tidak menggunakan bentuk sejati mereka. Menyerang saya, inilah yang paling tidak saya takuti. Petik 2. Qin Yu tidak khawatir sama sekali, dan memang seharusnya begitu. Seseorang yang begitu pandai menggunakan kecepatan seperti dia pada dasarnya tidak keberatan diserang oleh banyak lawan. Bahkan jika musuh jauh lebih banyak daripada dia, mereka tidak akan bisa mengelilinginya dan praktis dia hanya harus melawan satu musuh pada suatu waktu. 2 teman tahap Dongsu awal, aku akan membuat mereka menyesali ini. Qin Yu terus menghindari antara 7 saudara Di seperti hantu. Saudara-saudara Di tidak bisa menghentikannya. Setelah beberapa saat, mereka masih belum dapat menyebabkannya bahkan goresan. Haha, jika saya ingin melarikan diri, Anda tidak akan pernah menangkap saya dengan kecepatan lambat Anda ini. Qin Yu tertawa terbahak-bahak. Ekspresi 7 di bersaudara terlihat agak tidak menyenangkan. Tetapi mereka tidak bisa tidak mengakui bahwa kecepatan Qin Yu memang terlalu cepat. Jika dia benar-benar ingin melarikan diri, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Kakak pria ini terlalu cepat. Ini sangat buruk bagi kami, Di yang mengatakan melalui akal budinya. Disu juga menggunakan komunikasi indera suci, kakak kecepatannya yang cepat masih masalah kecil. Tetapi jika dia melarikan diri dan kita tidak bisa menghentikannya, kabar akan menyebar bahwa kali ini 9 Demon's Hall kita gagal menangkap musuh meskipun keluar dengan kekuatan penuh dan bahkan istana penyimpan harta karun diambil. Petik 2. Kakak, sudah saatnya kita memutuskan apa yang harus dilakukan, Dinai mengatakan melalui akal budinya juga. Saat ini, sebagai kakak, Dilong harus menjadi pengambil keputusan. Bersiaplah untuk mengelilingi Qin Yu dengan formasi guide surgawi 6 harmoni besar. Kami kemudian akan menangkapnya seperti kura-kura di dalam stopless. Sekarang saudara kedua sudah mati jadi, Di Luan, Di Feng, kalian berdua akan bergabung untuk mempersiapkan gerbang air, yang dengan basis formasi paling sederhana. Dilong segera memberitahu saudara-saudaranya melalui komunikasi akal sehat. Aku akan memegang gerbang life. Di Jian, Anda akan memegang gerbang kematian. Petik 2. Baiklah, kata Di Jian setuju. Gerbang life and death adalah gerbang yang paling kuat sehingga mereka harus ditugaskan kepada seseorang yang sangat kuat. Oleh karena itu, Dilong dan Di Jian akan bertanggung jawab atas 2 gerbang ini. Disu, kamu akan memegang gerbang langit.
Yang, Anda akan memegang gerbang ground. Dinai, Anda akan memegang gerbang api. Petik 2 titik titik. Yang, Disu dan Dinai semua menerima perintah menggunakan indera suci mereka. Diluan, Difeng, kalian seharusnya sudah tahu metode untuk mengatur gerbang air, kan? Kasihan kakak kedua sudah mati, jadi aku hanya bisa mengandalkanmu. Sekarang Dilong juga tidak punya pilihan lain. Awalnya, di antara 9 Demons Hall, Dilong dan Dijian berada di tahap akhir Dongsu, 5 berada di tahap tengah Dongsu dan hanya 2 yang berada di tahap awal Dongsu. Tapi sekarang, karena Ditong dan Diking sudah mati, mereka hanya bisa membiarkan Diluan dan Difeng mengambil bagian dalam menyiapkan formasi. Jangan khawatir, kakak, kami tidak akan mengecewakanmu. Ah! Ketika Diluan baru saja mengambil pesanan melalui akal sucinya, seberkas sinar keemasan menembaknya. Ini tidak lain adalah Qin Yu. Seorang kawan Dongsu awal sepertimu berani memburuku. Suara Qin Yu muncul di pikiran Diluan melalui komunikasi akal sehat. Pada saat yang sama, dia melempar pukulan ke Diluan. Pukulan ini sangat cepat sehingga Diluan tidak bisa mengelak dan tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya untuk menghadapinya secara langsung. Suara tulang yang hancur terdengar. Diluan kemudian menggunakan kekuatan dampak untuk mundur. Mati. Qin Yu mendekatinya lagi dan menghancurkan pukulan lain ke kepalanya. Jelas dia ingin membunuhnya segera. Jagoan, pedang terbang menusuk ke arahnya. Arah pedang terbang dapat diubah sesuka hati sehingga bahkan Qin Yu tidak berani membiarkan pedang ini menembus tubuhnya. Dia segera membentuk cakar dengan tangannya dan menghentikan pedangnya dengan meraih. Tapi sejumlah besar energi yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari pedang terbang, mengibaskan tangannya. Benar-benar tidak memperhatikan hal ini, Qin Yu memandang Dilong, yang baru saja secara diam-diam menyerangnya, mengatakan. Dilong, 2 cacing kecil Dongsu awal ini pasti memiliki keinginan mati untuk mencoba menangkapku. Saat ini, Dilong juga mengerutkan kening. Dia jelas menyadari bahwa, menghadapi Qin Yu, Diluan dan Difeng tampaknya tidak dapat melakukan perlawanan. Jika mereka tinggal di sini, mereka akan hampir tidak berguna, dan karena Qin Yu sangat cepat, mereka mungkin terbunuh oleh Qin Yu. Kakak ketujuh, kau dan kakak kelima pergi dari sini dulu. Teriak Dilong. Namun, bersamaan dengan ini, ia mengatakan melalui komunikasi indera suci. Saudara ketujuh, saudara kelima, Anda pergi lebih dari 100 li ke utara Pulau Batu Hitam ini dan bersiaplah untuk mulai menyiapkan formasi. Yang, kamu bersiap-siap untuk. Setelah Dilong memberikan perintahnya, semua keagungan lainnya siap. 9 Demons Hall disebut sebagai salah satu dari 3 kekuatan super bawah air, tapi aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangmu, kata Qin Yu dengan tawa yang keras. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mempercepat sedikit. Tubuhnya terus berkedip-kedip di antara berbagai tempat seperti seberkas cahaya keemasan dan kedua tangannya adalah senjatanya. Karena dia mengenakan sarung tangan flaming, tangannya bisa bertabrakan dengan senjata suci kelas atas dengan jujur. Qin Yu dapat melakukan berbagai macam serangan dengan tangannya seperti pedang jari, tangan pisau, pukulan, dan sebagainya. Qin Yu tiba-tiba muncul di depan Disu dan melempar telapak tangannya ke bawah ke arah kepala Disu menggunakan tangan kanannya. Ketika Qin Yu menghancurkan telapak tangan dengan tangan kanannya, dia bahkan dapat menghancurkan senjata suci bermutu tinggi menjadi potongan-potongan, belum lagi kepala Disu. Gada muncul di tangan Disu. Bang! Serangan telapak tangan Qin Yu, yang membawa kekuatan besar karena dia turun dari langit, mengenai gada itu. Tidak ada yang terjadi pada gada, tetapi kekuatan menakutkan Qin Yu melewatinya untuk mencapai tangan Disu. Disu pada dasarnya tidak bisa menahan kekuatan yang begitu kuat dan tubuhnya dikirim ke tanah oleh serangan telapak tangan Qin Yu seperti meteorit. Selanjutnya tolong. Tawa keras Qin Yu bergema melalui medan perang. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di tempat lain. Dia pada dasarnya tidak menghadapi Dijian atau Dilong dan hanya bersedia bertarung dengan Yang, Disu dan Dinai satu persatu. Ketika Dinai didekati dengan sangat cepat dari belakang oleh Qin Yu, dia tiba-tiba mengabaikan Qin Yu dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada tangannya sendiri. Bahkan matanya terfokus pada tangannya. Dalam sekejap esensinya, energi dan pikirannya terfokus sepenuhnya pada tangannya. Ketika esensi, energi dan pikiran digabungkan, mereka menjadi 3 harmoni internal. Ketika tangan, mata, dan tubuh dikoordinasikan, mereka menjadi 3 harmoni eksternal.
3 harmoni internal dan 3 yang eksternal disebut 6 harmoni. Api. Dinai tiba-tiba berteriak. Segera esensi, energi, dan pikirannya naik ke puncaknya sementara sikap dan gerakannya mencapai kesempurnaan. Pada saat yang sama, api berbentuk naga terbang keluar dari tubuhnya. Hampir bersamaan dengan ini, kehidupan, kematian, langit, tanah, air, 5 teriakan lain terdengar dan 5 aliran energi lainnya melonjak ke langit hampir bersamaan. 6 aliran energi berbentuk naga memiliki warna berbeda. Ketika Qin Yu memukul tubuh Dinai dengan sebuah pukulan, dia langsung ditolak oleh aliran energi itu. 6 gerbang, Qian, Kun, hidup, mati, air, dan api, telah disiapkan. 6 besar harmoni formasi gaits surgawi telah selesai. Dalam sekejap, area radius beberapa ratus li dalam formasi benar-benar terisolasi dari luar. Chapter 150 Book 7. B7C3, Pintu Masuk Hofei. Berbagai aliran energi dari warna yang berbeda saling terkait satu sama lain dan mengelilingi area dengan radius beberapa ratus li. Efek formasi ini sangat besar bagi manusia, tetapi itu seperti tempat pelatihan kecil bagi para ahli kaliber Qin Yu dan Dilong. Pembentukan. Ketika Qin Yu melihat 6 besar harmoni formasi gaits surgawi di depannya, bab tentang formasi dalam buku Xiu Zhen yang dia baca sebelumnya muncul di benaknya. Ini formasi gerbang surgawi 6 harmoni besar. Ini agak merepotkan. Qin Yu berbicara pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia terbang lurus ke langit. Flaming Sword tiba-tiba muncul di tangannya dan dia menyodorkannya langsung ke penghalang cahaya itu. Seolah Qin Yu telah menabrak kain yang sangat licin dan tangguh, pedangnya tiba-tiba meluncur di permukaan penghalang energi itu. Itu memang formasi gerbang surgawi 6 harmoni besar. Sekarang dia benar-benar yakin. 6 besar harmoni formasi gaits surgawi termasuk dalam jenis formasi pengepungan dan bukan milik yang lain seperti tipe ilusif dan sebagainya. Tetapi formasi ini menghalangi setiap arah. Dalam formasi, tidak mungkin untuk terbang keluar melalui langit, juga tidak mungkin untuk keluar melalui tanah. Qin Yu, oleh karena itu, hanya bisa bergerak dalam bidang efeknya. Qin Yu, bukankah kecepatanmu sangat cepat? Suara Dilong bergema melalui seluruh formasi. Pada saat Dilong berdiri di udara dalam formasi memandang Qin Yu seperti kucing bermain dengan tikus. Keagungan lainnya berdiri di belakangnya. The7 bersaudara memandang Qin Yu seolah-olah mereka memiliki segalanya di telapak tangan mereka. Haha, Dilong tiba-tiba tertawa keras dengan ekspresi wajah yang biadab. Dia kemudian menatap Qin Yu dengan marah, Qin Yu, sekarang Anda tidak bisa terbang ke langit atau pergi ke tanah. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri. Petik 2. Ayo, saudara, teriak Dilong dengan keras. Para agung semua menyelam sekaligus dan menyerang Qin Yu, kecuali Diluan, yang keluar dari formasi gaits surgawi harmoni 6 besar karena lengannya terluka parah. Aku akan menyerahkan segalanya padamu, saudara. Hati Diluan penuh dengan kebencian. Dia ingin kesempatan untuk menyiksa Qin Yu juga, tetapi setelah tulang-tulang di lengannya patah oleh pukulan berat Qin Yu, pelanggarannya telah sangat berkurang. Dia tahu kekuatannya sendiri dan karena itu dia telah keluar dari formasi gerbang surgawi 6 harmoni besar tanpa penundaan. Formasi ini benar-benar fantastis karena mereka yang mengaturnya dapat dengan mudah masuk dan keluar darinya sedangkan orang lain tidak bisa. Jangan khawatir, kakak ketujuh. Serahkan semuanya pada kami. Petik 2. 6 keagungan lainnya menjanjikannya hampir bersamaan. Mereka semua pengisian di Qin Yu sambil mendidih dengan niat membunuh. Efek area formasi ini hanya beberapa ratus li dalam radius. 6 keagungan terus bergerak bolak-balik menyerang Qin Yu tanpa henti. Sekarang Qin Yu menggunakan keterampilan manuver tubuhnya secara maksimal. Dia tidak berani menghadapi Dijian atau Dilong secara langsung dan hanya bisa secara diam-diam menyerang mereka sedikit, tetapi dia berani melawan yang lainnya secara langsung. Haha, Qin Yu tiba-tiba muncul tepat di depan Di Feng, yang menakutkan Di Feng. Dia melempar pukulan, segera menyebabkan ledakan sonik. Sarung tangan Flaming pas jari-jarinya dengan sempurna. Tinju Qin Yu menembus udara, datang ke wajah Di Feng dengan kekuatan yang menakutkan. Pukulan yang mengejutkan dunia. Meskipun Di Feng ketakutan, dia masih mengerti bahwa pada saat ini, jika dia mencoba menghindar, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia harus keluar semua. Dengan mata memerah, Di Feng segera membuat blok menggunakan 2 tangannya.
Pada saat yang sama, armor ungunya benar-benar muncul di permukaan tubuhnya. Energi unsur iblis pelindungnya yang kuat juga bergerak terus-menerus di sekitar tubuhnya. Pukulan yang mengguncang dunia oleh Qin Yu kemudian menabrak lengan Di Feng. Serangkaian suara tulang yang hancur terdengar. Lengan Di Feng tiba-tiba pecah berkeping-keping dan tulang-tulang mereka hancur. Potongan-potongan daging dan darah berserakan. Kakak kelima, teriak Di Long dengan keras. Namun, karena Qin Yu terlalu cepat tidak mungkin bagi saudara Di lainnya untuk menyelamatkan Di Feng, yang matanya tiba-tiba berkedip dengan sedikit kegilaan. Ketika lengannya hancur, ia memanfaatkan kekuatan pukulan Qin Yu untuk mundur dengan sangat cepat. Kecepatan mundurnya cepat tetapi tinju Qin Yu bahkan lebih cepat. Bang! Setelah menghancurkan lengan Di Feng, pukulan Qin Yu mulai menabrak dada Di Feng dengan keras. Di Feng sekarang mundur lebih cepat daripada yang dilakukannya sekarang. Hanya dalam beberapa saat, 5 agung lainnya, Di Jian, Di Long, Di Yang, Di Su dan Di Nai, bertugas di Qin Yu hampir bersamaan. Menghadapi 5 bersaudara yang marah ini, Qin Yu tidak punya pilihan selain terbang mundur. Kakak kelima, Di Long membantu Di Feng bangkit, wajahnya penuh kegugupan. Di Feng menggertakkan giginya, berkata, aku baik-baik saja, kakak. Hanya saja lengan saya sudah hancur. Belakangan saya hanya bisa mengandalkan kaki dan senjata suci untuk menyerang. Pukulan lelaki Qin Yu ini tangguh tetapi lengan saya menetralkan bagian dari kekuatan ofensifnya dan saya mundur dan mengenakan baju ungu sehingga tubuh saya tidak terluka serius. Petik 2. Lengannya telah hancur tetapi saat ini Di Feng tidak peduli sama sekali. Kakak, kamu harus membalas dendam kematian kakak ke-8, dan membalas dendam atas lenganku yang hancur juga. Anda harus membunuh Qin Yu. Saya keluar dari formasi terlebih dahulu. Setelah mengatakannya, Di Feng segera terbang keluar dari formasi Gaits Surgawi Harmoni 6 besar, tidak sedih sama sekali. Namun, karena penghancuran lengannya, hatinya dipenuhi dengan kebencian pada Qin Yu. Sekarang Di Long membenci Qin Yu bahkan lebih. Delima di bersaudara di formasi mengelilingi dan menyerang Qin Yu tetapi Qin Yu tidak keberatan ini dan terus menghindari mereka. Di Long, sementara menghindari, Qin Yu mengatakan Anda sudah tahu 2 cacing kecil Dongsu awal pada dasarnya tidak cocok untuk saya. Kawan Di Luan itu pintar, jadi dia pergi dari awal. Tapi Di Feng tidak melakukannya. Dia pasti memiliki harapan kematian. Sebagai kakak mereka, Anda juga cacing konyol. Petik 2. Kemarahan Di Long naik ke langit. Tepat setelah berhasil membuat formasi Gaits Surgawi 6 Harmoni besar, saudara-saudara di semua menganggap Qin Yu kura-kura dalam toples dan ingin membunuhnya dengan cepat. Di Luan harus keluar dari formasi hanya karena dia telah terluka serius oleh Qin Yu sebelumnya. Merasa marah, para keagungan tidak ingat bahwa meskipun Qin Yu telah dikurung dalam formasi, dia juga tidak mudah membunuh mereka. Membunuh. Di Long, yang sangat geram sehingga matanya memerah, menggeram melalui giginya kemudian menyerang Qin Yu. 4 keagungan lainnya juga menjalankan teknik mereka untuk menyerang Qin Yu. Senjata suci mereka, serangan jarak jauh dan serangan jarak dekat dapat dilihat di mana-mana dalam formasi. Di luar Pulau Batu Hitam, Teng San dan Lou Ke berdiri berdampingan. Wali mereka berdiri di udara diam-diam di belakang mereka. Mereka semua menonton Qin Yu sendirian mengambil 5 keagungan di Great Six Harmonious Heavenly Gates Formation. Qin Yu bergerak sangat cepat seperti seberkas cahaya keemasan, tetapi 5 keagungan telah bangkit dan 3 keagungan panggung Dongsu Tengah sekarang bekerja bersama sebagai sebuah tim. Di Long adalah salah satu cabang dari serangan itu, Di Jian adalah cabang lain dan 3 lainnya, Di Su, Di Yang dan Di Nai, membentuk satu lagi cabang. Qin Yu tidak bisa menahan salah satu dari 3 cabang serangan mereka. Lou Ke, kamu sangat pintar, bukan? Menurutmu berapa lama Qin Yu bisa bertahan? Tanya Teng San sambil tersenyum. Saat ini dia pada dasarnya tidak berpikir bahwa Qin Yu akan dapat melarikan diri hidup-hidup. Meskipun Qin Yu sangat cepat untuk bergerak begitu cepat tanpa henti, dia harus mengkonsumsi energi bintang yang cukup banyak. Berapa lama? Jika 5 keagungan dari Nin Demon's Hall terus mengejarnya dengan bodoh, saya pikir mungkin mereka tidak akan bisa menangkap atau membunuh Qin Yu. Lou Ke terlihat sangat percaya diri. Teng San, bagaimanapun, tidak setuju dengannya. Lou Ke, mungkinkah kamu tidak tahu formasi Great Heaven Harmony 6 besar ini? Ini benar-benar mengisolasi semua yang ada di dalamnya dari luar. Bahkan energi suci di alam tidak dapat masuk ke formasi ini.
Qin Yu kawan itu cepat, tetapi dia harus menggunakan banyak energi untuk bertarung begitu sengit. Setelah beberapa waktu, ketika semua energi suci dalam formasi telah diserap, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan energi di dalam tubuh mereka. Petik 2. Teng San berkata dengan sangat percaya diri, jika mereka menggunakan energi internal mereka, Qin Yu mungkin akan kehabisan energi dalam 3 hari, tetapi bagaimana dengan 5 keagungan? Pertama, mereka mendapat pil sehingga mereka bisa minum pil untuk mengisi kembali energi unsur iblis mereka. Dan kedua, mereka mengatur formasi sehingga mereka bisa keluar untuk memulihkan sedangkan Qin Yu tidak bisa. Meskipun mereka selalu tidak dapat menangkap Qin Yu, pada akhirnya Qin Yu akan ditangkap ketika energinya habis. Petik 2. Salah. Lou Ke berkata sambil tersenyum. Teng San berkata dengan cemberut, mengapa? Saya tidak bisa melihat bagaimana Qin Yu bisa lolos hidup-hidup. Petik 2. Lou Ke tertawa keras, apakah pikiranmu menjadi kaku, Teng San? Ya, dalam situasi normal, Qin Yu akan mati. Tapi jangan lupa bahwa Grand Founder dan tuanmu bergegas ke tempat ini. 3 hari. Grand Founder saya sudah membuat persiapan sejak lama. Mungkin dia akan tiba dalam waktu kurang dari sehari. Haha, aku mengerti. Teng San tiba-tiba mengerti, setelah tuanku Azure Dragon dan pendiri besarmu bermata 3 datang ke sini, jika Qin Yu masih hidup, hidupnya tidak akan lagi ditentukan oleh keagungan 9 Demon's Hall itu. Pertahanan Great Six Harmonious Heavenly Guides Formation ini sangat tangguh dan untuk mematahkannya, pelanggaran Anda harus lebih kuat daripada pertahanan gabungan 6 orang yang mengaturnya. Tapi jika tuanku ingin menghancurkan formasi, ini akan menjadi sepotong kue. Petik 2. Qin Yu adalah kunci pedang Gyo ke-8 dan Treasure Storing Palace. Setelah Tuan Azure Dragon dan Old Freya Triad telah bergegas ke tempat ini, bagaimana mungkin mereka bisa membiarkannya terbunuh oleh 5 penguasa? Mereka pasti akan merusak formasi dan merebut Qin Yu secara langsung. Qin Yu lebih cepat dari Dilong dan Dijian, tapi dia masih lebih lambat dari naga biru binatang ilahi pada tahap Kongming awal dan binatang ilahi 3 Blue Eyed pada kodok Dongsu akhir. Meskipun kodok 3 mata biru itu baru mencapai tahap akhir Dongsu, dia adalah binatang suci. Jika dia benar-benar menjadi gila dan bersedia mengambil risiko cedera serius, dia bisa mengalahkan saudara laki-laki 9 Demon's Hall sendirian. Ya, dia akan mengalahkan mereka daripada hanya menjadi tandingan bagi mereka. Kodok 3 mata biru benar-benar bukan binatang ilahi yang biasa. Mata ketiga itu memiliki serangan yang sangat kuat. Azure Dragon telah mencapai tahap Kongming awal tetapi dia masih tidak berani untuk memblokir serangan mata ketiga kodok secara langsung. Karena inilah Overlord Azure Dragon dan Old Freya Triad dianggap ahli dari tingkat yang sama oleh semua orang. Azure Dragon adalah binatang ilahi dan telah mencapai tahap Kongming awal sehingga ia benar-benar dapat menyaingi Duji tahap Siuxianis berkuasa. Dunia Siuzen di luar negeri tidak memiliki Siuxianis panggung Duji jadi itu normal bahwa Azure Dragon disebut No. 1 ahli di sini. Kawan Qin Yu itu cukup kuat tapi, dia masih tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan 3 negara adidaya. Dia tidak memiliki kekuatan tetapi dia telah memperoleh Treasure Storing Palace dan bahkan tahu informasi tentang pedang Gyo ke-8. Oh, dia juga mendapat cincin spasial yang bisa berisi Treasure Storing Palace. Ini cukup untuk merenggut nyawanya. Teng San berkata sambil menghela nafas. Lou Ke mengangguk. Pemilik harta juga harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mencegah perampok potensial. Jika tidak, harta itu hanya akan menyebabkan pemilik dirampok oleh orang-orang yang kuat. Mengingat kekuatannya, Qin Yu dapat dianggap sebagai ahli di dunia Siuzen di luar negeri. Tetapi dia bahkan tidak cocok untuk Dijian atau Dilong dari Nine Demon's Hall dan hanya sedikit lebih kuat daripada Diyang, Disu dan Dinai, apalagi Tuan Azure Dragon dan Old Freya Triad. Karena itu, tentu saja dia telah dan akan diintimidasi oleh negara adikuasa. Misalnya, ketika dia menuntut untuk tahu mengapa Dilong ingin membunuhnya, Dilong menjawab bahwa dia harus merasa bersyukur telah dibunuh oleh Dilong. Dunia Siuzen adalah dunia survival of the fittest. Jawaban Dilong bersifat provokatif dan sombong, tetapi juga mencerminkan beberapa aturan dunia Siuzen. Ambil contoh, Teng San. Meskipun dia bukan ahli super dan saudara-saudara di 9 Demon's Hall berpikir bahwa dia membunuh Di King. Mereka hanya mencela Istana Naga Azure dan tidak berani membunuhnya sebelum mendapatkan izin dari penguasa Istana Naga Azure. Alasan untuk ini adalah bahwa Teng San didukung oleh nomor dunia Siuzen di luar negeri.
Satu ahli, Tuan Azure Dragon. Jika mereka membunuh Teng San, Tuan Azure Dragon mungkin akan marah dan menghancurkan Balai Sembilan Iblis secara langsung. Ketika Lou Ke dan Teng San mengobrol satu sama lain, tiba-tiba ilusi menyebarkan seni pedang, daun breaking. Teriakan keras Qin Yu menggema tanpa henti. Pada saat ini, bentuk pedang yang menyilaukan seperti matahari sudah menembus udara, menembaki Di Yang. Di Yang buru-buru mengendalikan pedangnya untuk bertahan. Disu dan Dinai di sampingnya juga membantunya bertahan. Namun, setelah gerakan daun breaking ini dieksekusi, mereka bertiga hanya bisa merasakan seolah ada matahari yang menyilaukan di depan mata mereka. Pada saat yang sama, bentuk pedang itu juga kabur dan tidak mungkin bagi mereka untuk dikunci. Mereka pada dasarnya tidak bisa mengetahui dengan tepat kemana bentuk pedang itu bertujuan. Di Yang, Disu dan Dinai tidak bisa menahan rasa gugup. Lindungi poin vitalmu. Di Long segera memberitahu ketiga bersaudara ini tentang komunikasi akal budinya. Di Yang, Disu dan Dinai segera sadar. Tidak peduli seberapa mengelak seni pedang Qin Yu, tujuannya adalah untuk melukai lawan-lawannya, yang mengharuskannya untuk mengenai tubuh lawan. Oleh karena itu, mereka bertiga akan baik-baik saja selama mereka melindungi poin vital mereka. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, tampaknya bentuk pedang yang masuk sangat cepat kadang-kadang bergerak hingga 20 hingga 30 cm, kadang-kadang bergerak turun 20 hingga 30 cm. Kadang-kadang bergerak ke kiri 20 hingga 30 cm dan kadang-kadang bergerak ke kanan 20 hingga 30 cm. Hanya ada satu pedang tetapi sepertinya ada beberapa pedang. Bang! Serangan pedang Qin Yu mengenai tongkat panjang Disu. Di Yang, Disu dan Dinai ketakutan ketika mereka berpikir tentang apa yang baru saja terjadi. Hati-hati, semuanya. Jangan gegabah. Pria Qin Yu ini pandai menggunakan seni pedang terbang Siuxianis. Di Long buru-buru memperingatkan saudara-saudaranya. Namun Qin Yu mulai menghindari tanpa henti lagi. Dia tidak akan dengan mudah menyerang sekali lagi. Serangan pedang itu sekarang adalah langkah tangguh dari Illusion Spread Sword Art dan juga menggunakan sejumlah besar energi. Qin Yu, karena itu, segera menyerap energi suci alami untuk mengisi kembali energinya sendiri. Fei Fei, kapan kamu akan tiba? Dia bertanya, memegang pemancar di tangannya. Segera kakak tunggu sebentar. Hou Fei juga bergegas ke pulau ini. Ketika Qin Yu menyerap energi suci di alam, dia tiba-tiba menyadari bahwa kepadatannya sangat rendah. Apa yang terjadi? Qin Yu memperluas akal sucinya dan kagum menemukan bahwa energi suci di luar formasi gerbang surgawi 6 harmoni besar tidak dapat masuk ke dalam karena terhalang oleh formasi. Terlebih lagi, 5 agung juga menyerap energi suci secepat yang mereka bisa. Jelas mereka ingin dengan cepat menghabiskan energi suci dalam penghalang formasi. Qin Yu segera memiliki firasat buruk. Melihat fakta bahwa Di Feng dan Di Luan keluar dengan mudah, ia tahu bahwa mereka yang mendirikan formasi tidak dapat pergi tanpa kesulitan. Yang juga berarti bahwa musuh dapat keluar untuk mengisi ulang energi mereka sementara ia tidak bisa. Masih ada Yuanying dari beberapa penjaga gua merah darah yang tersisa di cincin spasial, tetapi memurnikan Yuanying tidak sesederhana menyerap energi suci alami. Aku datang, kakak. Hou Fei tiba-tiba mengirim pesan ke Qin Yu. Hanya dalam waktu singkat, gemuruh terdengar, monyet kemudian muncul di depan Di Feng. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tongkat hitam ke Di Feng dengan kekuatan yang luar biasa. Karena tongkat menembus udara begitu cepat bahkan tidak ada ledakan sonik. Di Feng melihat tongkat hitam itu, yang tiba di wajahnya dalam sekejap dengan mata bermunculan. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan, itu menabrak kepalanya. Kepala Di Feng segera hancur. Kekuatan mengerikan tongkat hitam itu bahkan menghancurkan tubuh dan tulang Di Feng menjadi berkeping-keping. Fragmen darah dan dagingnya tersebar di udara. Tidak jauh dari Di Feng, Di Luan telah ketakutan. 5 agung di formasi Great Heaven Harmony 6 besar juga menyaksikan adegan ini dengan heran. Teng San, Lou Ke dan Wali di belakang mereka semua terkejut. Untuk saat ini, pikiran mereka masih belum bereaksi terhadap ini. Bahkan Qin Yu dalam formasi Great Harmony 6 Heavenly Guides takut kaku dengan kinerja Hou Fei dimasukkan pada saat membuat pintu masuknya.